Baik, kembali lagi di channel Teguh History. Apa kabar teman-teman semuanya? Yang jelas dalam keadaan sehat, tetap semangat dan optimis dalam meraih prestasi. Kali ini kita akan memberikan info terupdate ya seputar P3K 2022. Baik, kembali lagi di channel Teguh History. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan info update atau info terbaru seputar P3K tahun 2022. Informasi ini kami kutip dari laman website naikpangkat.com yang informasinya yaitu cek penempatan Kemendikbud terkait P3K tahun 2022. Guru lulus passing grade swasta, negeri, dan umum. Simak baik-baik. P3K tahun 2022. Pada webinar sosialisasi pengadaan P3K tahun 2022, Iwan Syahril, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, menyampaikan tentang penempatan P3K guru. Iwan menyampaikan beberapa hal terkait P3K tahun 2022 tersebut untuk guru honorer yang lulus passing grade di tahun 2021 serta untuk pelamar umum. Guru honorer yang dimaksud dalam pengadaan P3K guru tahun 2022 diperuntukkan bagi guru negeri maupun honorer swasta. Pengadaan P3K tahun 2022 mengenai penempatan tentunya memiliki hubungan erat dengan jumlah kuota formasi, di mana pada kuota formasi mekanisme penempatannya akan dibagi menjadi 3 tahapan. Apabila kuota formasi masih tersedia, tahap demi tahap seleksi P3K tahun 2022 akan dilaksanakan. Lantas, bagaimana penempatan untuk guru honorer negeri dan swasta yang lulus passing grade serta pelamar umum? Dikutip dari akun Instagram @dijen.gtk.kemdikbud, berikut penempatan honorer negeri dan swasta lulus passing grade dan pelamar umum di P3K guru tahun 2022. Diketahui bahwa dalam mekanisme seleksi P3K tahun 2022, guru honorer negeri dan swasta yang lulus passing grade masuk dalam prioritas pertama. Prioritas pertama pelamar P3K tahun 2022 sebagaimana diatur dalam Permen Pan RB nomor 20 tahun 2022, di mana prioritas pertama akan masuk pada seleksi mekanisme tahap pertama, yaitu langsung penempatan. Penempatan guru honorer yang lulus passing grade akan ditempatkan di tempat tugasnya masing-masing. Selain itu, guru honorer yang memenuhi nilai ambang batas juga akan ditempatkan di satuan pendidikan yang sedang membutuhkan. Tentunya penempatan tersebut dengan melihat hasil seleksi tahun sebelumnya yang diperoleh dengan adanya perankingan. Hasil seleksi P3K tahun sebelumnya atau 2021 tersebut dapat diakses melalui laman resmi Kemendikbudristek. Adapun untuk guru yang sekolah induknya membuka formasi dan guru tersebut lulus passing grade, kemungkinan akan ditempatkan di sekolah induk. Akan tetapi, jika sekolah induk tidak membutuhkan formasi, guru yang lulus passing grade tersebut akan ditempatkan di sekolah yang membutuhkan. Lebih lanjut, apabila guru yang lulus passing grade telah mendapatkan formasi, maka akan dilanjutkan proses seleksi tahap observasi kesesuaian atau verifikasi. Namun, apabila di suatu pemerintah daerah atau Pemda yang tidak lulus passing grade, maka dapat langsung melakukan proses mekanisme observasi kesesuaian atau verifikasi. Pada proses tahapan kedua, penempatan dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi, profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Apabila tahapan observasi kesesuaian verifikasi telah dilakukan, dan formasi masih tersedia, maka akan dilanjutkan dengan seleksi ujian. Sementara seleksi ujian P3K tahun 2022
yang diperuntukkan bagi pelamar umum diantaranya adalah honorer negeri dan swasta yang terdaftar di Dapodik serta lulus PPG. Penempatan pelamar umum dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi teknis, selain itu juga mempertimbangkan kompetensi manajerial dan sosial kultural yang dilakukan dengan sistem CAT atau NPK atau seleksi ujian P3K guru tahun 2022. Guru honorer yang tidak terdaftar di Dapodik. Nah, salah satu syarat untuk dapat mengikuti pendaftaran P3K yaitu guru honorer harus telah terdaftar pada Dapodik. Hal ini dijelaskan pada Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 bahwa kategori pelamar umum maupun kategori pelamar prioritas adalah mereka guru honorer yang telah terdaftar pada Dapodik. Sebagaimana pasal 4 dan 5 yang menyebutkan bahwa 1. Pelamar prioritas yang terdiri atas pelamar prioritas 1, 2, dan 3. Pelamar prioritas 1 adalah guru yang telah lulus passing grade P3K 2021 baik tahap 1 dan 2. Ya, kemudian guru honorer yang termasuk pada kategori THK 2, guru non-ASN pada sekolah negeri yang terdaftar pada Dapodik serta memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Penjelasan tersebut pada kategori di atas sudah sangat jelas, yaitu guru honorer yang disebutkan harus terdaftar pada Dapodik terlebih dahulu sebelum akhirnya bisa melamar. Penjelasan lain juga dapat ditemukan pada pasal 6 yang menyebutkan bahwa yang dapat mendaftar P3K 2020 yaitu yang pertama lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan PPG di Kemendikbudristek serta pelamar yang telah terdaftar pada Dapodik. Penjelasan pada Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 sangat jelas bahwa salah satu syarat bagi guru honorer untuk mendaftar P3K guru 2022 adalah terdaftar pada Dapodik. Yang kedua, guru honorer yang tidak memiliki jasa atau S1 atau D4. Guru honorer yang tidak atau belum memiliki jasa S1 atau D4 rupanya juga tidak dapat mendaftar P3K guru 2022. Hal tersebut diterangkan pada Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 pasal 7 bagian F yang mana untuk pelamar P3K guru 2022 memiliki sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma 4 sesuai dengan persyaratan. Pada pernyataan tersebut sangat jelas bahwa bagi guru honorer yang belum memiliki jasa S1 atau D4 saat ini masih belum bisa melakukan pendaftaran. Nah, yang ketiga, guru honorer yang telah dinyatakan lulus hingga tahap akhir pada P3K 2021 serta telah mendapatkan NI P3K ya atau NIP-nya P3K akan tetapi mengundurkan diri. Guru yang tidak bisa mendaftar P3K guru 2022 yaitu guru honorer yang telah dinyatakan lulus hingga tahap akhir pada P3K 2021 serta telah mendapatkan NI P3K akan tetapi mengundurkan diri. Hal tersebut dijelaskan pada Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 yang dapat ditemukan pada poin 5 yaitu dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan nomor induk P3K kemudian mengundurkan diri kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan P3K untuk satu periode berikutnya. Demikian informasi yang bisa di-share ke teman-teman semuanya. Tetap semangat dan optimis ya. Semoga ada kabar baik ya terkait dengan penempatan atau seleksi P3K 2022 ini. Terima kasih. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.